Saya Aurelia Paradina 1921 Saya Dwi Febianti NIM 1921100067. Saya Dava Wisnu NIM 19211063. Yang akan diawali dengan yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan sebuah bentuk karya sastra berupa prosa naratif yang bersifat fiktif. Isinya tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita pendek atau sering disingkat sebagai cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insik secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Yang kedua, pembelajaran cerpen di SMA. Pembelajaran cerpen yang dimulai dari pembacaan ekspresif mengingatkan kita bahwa keterampilan berbahasa awal yang harus dilatih adalah berbicara dan mendengar sebelum melangkah ke tahap yang lebih sulit, yakni membaca dan menulis. Dimulai dengan membaca, kemudian dilanjutkan dengan memahami kemungkinan adanya kata-kata yang sulit, dan setelah itu diteruskan dengan menilai unsur-unsur instriknya. Setiap teks selalu terbuka untuk ditafsirkan dengan beragam cara pandang karena makna teks sebagian ada di pikiran pembacanya. Menghadapi penafsiran yang berbeda, guru harus bersikap terbuka, memberikan waktu yang adil bagi setiap perbedaan pendapat mengenai teks cerpen dan menghindari simpulan. Pembelajaran cerpen bisa diakhiri dengan meminta siswa membuat karya lain seperti naskah drama, puisi, gambar tokoh dan latar, dan lain-lain sesuai keadaan siswa. Dengan pembelajaran ini, pembelajaran sastra bukan semata-mata pembelajaran keterampilan berbahasa, melainkan juga latihan berpikir kreatif dan kritis, serta mengasah mentalitas sebagai manusia yang berkarakter unggul yang menjadi cita-cita bersama bangsa. Selanjutnya, ciri-ciri lucu cerpen. 1. Isinya cenderung kurang kompleks. 2. Fokus cerita terpusat pada satu kejadian. 3. Hanya menggunakan satu alur cerita yang kapal. 4. Tokoh dalam cerpen sangat terbatas dan diulas secara sekilas. 5. Setting yang digunakan biasanya tunggal. 6. Tempo waktunya relatif pendek. 7. Menampilkan konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pada tokohnya. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yang kedua plot atau alur, Yang ketiga ada penokohan atau perwatakan yang perlu diperhatikan saat agar kita mengetahui watak pelaku dalam cerita, yaitu yang pertama apa yang dilakukan pelaku, kedua apa yang dikatakan pelaku, ketiga bagaimana sikap pelaku dalam menghadapi persoalan, keempat bagaimana penilaian pelaku lain terhadap dirinya, yang keempat setting atau latar, yang kelima sudut pandang. Ada beberapa macam sudut pandang dalam cerita. Yang pertama, sudut pandang orang pertama yang menggunakan istilah aku. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata dia dalam cerita. Dan yang ketiga, sudut pandang pengarang sebagai cerita. Yang keempat, sudut pandang serba tahu. Pengarang seolah serba tahu segalanya. Ia dapat menciptakan apa saja yang diperlukan untuk melengkapi ceritanya sehingga mencapai efek yang diinginkan. Pengarang bisa mengomentari kelakuan para pelakunya dan dapat berbicara langsung dengan pembaca. Yang terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca atau pendengar. Pesan bisa berupa harapan, nasihat, kritik, dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsi cerpen. Yang pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini bermaksud kehidupan pengarang atau kejiwaannya berpengaruh terhadap proses penciptaan karya sastra. Yang kedua, aspek-aspek sosial politik. Nah, aspek-aspek sosial politik ini bermaksud
pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pelajaran hidup. Yang kelima, nilai estetis atau keindahan. Nilai estetis atau keindahan yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan atau keindahan. Yang keenam, nilai etika. Nilai etika yaitu nilai berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Yang ketujuh, nilai politis. Nilai politis yaitu nilai yang berkaitan dengan situasi politik. Yang kedelapan, nilai budaya. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan. Dan yang terakhir, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nilai-nilai kemanusiaan dapat berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, edukasi, dan sebagainya. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya, maksimal 3 penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum